Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Ananda Auliana, NPM 1913031045. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019 kelas A FKIP Universitas Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Dan pada video kali ini saya akan membahas materi penalaran. Yuk simak videonya. Materi yang pertama yaitu definisi penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Struktur dan proses penalaran dibangun atas dasar 3 konsep penting. Yang pertama, asersi, yang kedua keyakinan, yang ketiga argumen. Interaksi antara ketiganya merupakan bukti rasional untuk mengevaluasi suatu keyakinan atas asersi. Yang pertama yaitu asersi. Asersi adalah pernyataan yang biasanya positif yang menegaskan bahwa misalnya suatu teori itu adalah benar. Asersi atau pernyataan menegaskan tentang sesuatu atau realitas. Pada umumnya, asersi dinyatakan dalam bentuk kalimat. Berikut merupakan beberapa contoh dari asersi yang berkaitan dengan akuntansi. Yang pertama, statement aliran kas bermanfaat bagi investor dan kreditor. Yang kedua, perusahaan besar akan memilih metode MPKP. Yang ketiga, informasi sumber daya manusia harus dicantumkan dalam neraca. Beberapa asersi itu mengandung pengkuantifikasi seperti semua, all, tidak, no, beberapa, some. Asersi yang memuat pengkuantifikasi semua dan tidak merupakan asersi universal, sedangkan asersi yang memuat pengkuantifikasi beberapa merupakan asersi spesifik. Materi yang berikutnya yaitu interpretasi asersi. Kesalahan interpretasi asersi dapat terjadi karena dua bentuk asersi yang berbeda, dapat berarti dua hal yang sama atau dua hal yang sangat berbeda. Beberapa contoh asersi yang berikut. Yang pertama yaitu semua A adalah B, semua B adalah A, yang ketiga tidak satupun A adalah B. Asersi 1 jelas berbeda arti dengan asersi ketiga. Demikian juga asersi 1 juga jelas berbeda dengan asersi 2. Kesalahan menginterpretasikan asersi 1 sama dengan asersi 2 disebut juga dengan konversi premis. Materi berikutnya yaitu jenis asersi atau pernyataan. Bila dikaitkan dengan fakta pendukung, asersi dapat diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, asumsi, yang kedua, hipotesis, yang ketiga, pernyataan fakta. Asumsi adalah asersi yang diyakini benar meskipun orang tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti kebenarannya secara meyakinkan, atau asersi yang orang bersedia untuk menerima sebagai benar untuk keperluan diskusi atau debat. Yang kedua, hipotesis merupakan asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui tetapi diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, pernyataan fakta merupakan asersi yang bukti tentang keyakinannya atau kebenarannya sangat kuat atau tidak dapat dibantah lagi. Kita lanjut ke konsep yang kedua yaitu keyakinan. Keyakinan memiliki definisi yaitu tingkat kebersediaan atau willingness untuk menerima bahwa suatu pernyataan atau teori penjelasan mengenai suatu fenomena alam atau sosial adalah benar. Keyakinan merupakan hal yang dituju oleh penalaran. Keyakinan mengandung beberapa sifat penting. Yang pertama, keadabenaran. Yang kedua, bukan pendapat. Yang ketiga, bertingkat. Yang keempat, mengandung bias. Yang kelima, memuat nilai. Yang keenam, berkekuatan. Yang ketujuh, veridikal. Dan yang terakhir, tertempa. Lanjut ke konsep yang ketiga yaitu argumen. Argumen memiliki definisi yaitu serangkaian asersi beserta keyakinan atau artikulasi dan inferensi suatu penyimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan.
Tujuan dari argumen adalah untuk mengubah keyakinan jika memang keyakinan lentuk untuk berubah. Argumen terdiri dari beberapa asersi yang berfungsi sebagai premis dan konklusi. Argumen dapat bersifat deduktif dan non-deduktif. Jenis argumen yang pertama yaitu argumen deduktif. Argumen deduktif berawal dari pernyataan umum dan berakhir dengan pernyataan khusus berupa konklusi. Penalaran ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, penentuan premis. Yang kedua, proses dedukasi. Dan yang terakhir yaitu penarikan konklusi. Kelengkapan, kesahihan, dan kejelasan serta keterpercayaan merupakan kriteria validitas konklusi yang diturunkan atas dasar penalaran deduktif. Jenis argumen yang kedua yaitu argumen induktif. Argumen ini berawal dari suatu keadaan khusus dan berakhir dengan pernyataan umum berupa konklusi sebagai hasil generalisasi. Berbeda dengan argumen deduksi yang kebenaran konklusinya merupakan konsekuensi logis, benar atau tak benar. Penalaran induktif menghasilkan konklusi yang boleh jadi benar atau tak benar. Bila premis benar, konklusi penalaran deduktif harus benar, sedangkan konklusi penalaran induktif tidak harus benar atau tidak boleh jadi benar. Selain argumen deduktif dan argumen induktif, dikenal juga argumen dengan analogi dan argumen penyebaban. Kemiripan merupakan basis untuk menurunkan simpulan dengan analogi. Analogi itu bukan merupakan pembuktian, tetapi lebih merupakan alat untuk menjelaskan atau klarifikasi. Argumen penyebaban bertujuan untuk meyakinkan bahwa suatu gejala timbul karena gejala lain, atau perubahan suatu variabel diakibatkan oleh perubahan variabel tertentu. Keyakinan tentang adanya penyebaban dapat dicapai jika memiliki 3 kriteria penyebaban, yaitu yang pertama adanya kovariasi, yang kedua adanya urutan kejadian, dan yang terakhir yaitu tiadanya faktor lain selain faktor sebab yang diamati. Tujuan dari argumen adalah untuk mengevaluasi dan mengubah keyakinan. Ada kalanya argumen yang jelek malah meyakinkan banyak orang. Orang sering terkecoh oleh atau mengecoh dengan argumen. Kecohan atau salah nalar adalah argumen yang dapat membujuk meskipun penalarannya itu mengandung cacat. Kecohan dapat terjadi akibat stratagem atau akibat salah logika. Materi yang berikutnya yaitu stratagem. Stratagem memiliki definisi yaitu cara-cara untuk meyakinkan orang akan suatu pernyataan, konklusi, atau posisi selain dengan mengajukan argumen yang valid. Cara-cara ini dapat berupa persuasi tak langsung, membidik orangnya, menyampingkan masalah pokok, misrepresentasi, imbauan cacah, imbauan otoritas, imbauan tradisi, dilema semu, dan imbauan emosi. Pada umumnya, stratagem digunakan untuk niat semata-mata memenangkan posisi dan bukan untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi, argumen yang valid tidak dapat membujuk sehingga stratagem sering digunakan tanpa melibatkan salah nalar. Materi yang berikutnya yaitu salah nalar. Salah nalar memiliki arti kesalahan konklusi akibat tidak diterapkannya kaidah-kaidah penalaran yang valid. Beberapa bentuk salah nalar, yang pertama yaitu menegaskan konsekuen, yang kedua menyangkal anteseden, yang ketiga pentaksaan, yang keempat perampatan lebih, yang kelima parsialitas, yang keenam pembuktian analogis, yang ketujuh perancuan urutan kejadian dengan penyebaban, dan yang terakhir pengambilan konklusi pasangan. Materi yang terakhir yaitu aspek manusia dalam penalaran. Aspek manusia dalam argumen itu berperan penting, khususnya apabila suatu kepentingan pribadi atau kelompok terlibat dalam suatu perdebatan.
Berikut merupakan beberapa aspek manusia yang dapat menjadi penghalang penalaran dan pengembangan ilmu khususnya pada bidang akademik dan ilmiah. Yang pertama yaitu penjelasan sederhana, yang kedua kepentingan mengalahkan nalar, yang ketiga sindrom tes klinis, yang keempat mentalitas Joko Tingkir, yang keenam merasionalkan daripada menalar, yang ketujuh persistensi. Sekian video dari saya mengenai penjelasan materi penalaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.